Halo semua, selamat datang di AJS Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat vlog tentang si Bookman. Apain? Yuk kita lihat. Nah, kalian bisa lihat 3 bulan 4 ini saatnya pajak. Kalau sudah pajak berarti motor ini sudah 1 tahun. Sebenarnya sudah lebih ya, ini tanggal berapa sih? 25 Maret. Ini motor kemarin tanggal 6 Maret 2024, berarti sudah setahun lebih. Oleh karena itu, setelah bayar pajak nanti saya akan ceritakan gimana kondisi motor ini setelah pemakaian selama 1 tahun. Kondisi secara umum, apa saja kerusakannya, kemudian yang terakhir nanti modif-modif yang saya lakukan. Oke, begitu saja ya. Sekarang kita bayar pajak dulu ya. Tekan-tekan 10.000. Ya oke, mari kita lanjutkan vlognya tentang 1 tahun pemakaian Bookman. Sekarang 30 Maret ya 2025, sudah 1 tahun lebih 2 minggu mungkin ya. Nah, begitu, atau 3 minggu mungkin ya. Nah, hari ini Minggu, besok pagi insya Allah sudah lebaran. Jadi bagi teman-teman semua yang beragama Islam, saya ucapkan selamat lebaran 1446 Hijriah. Semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Oke, untuk kilometer kemarin sudah 10.000 ya. Sekarang lebih ya, gitu ya. Sekarang kita bahas aja setahun pemakaian itu gimana wujudnya Bookman ini, dari kondisi aslinya, kemudian modifikasi yang sudah saya lakukan, dan ya ini seperti ini kira-kira overall gimana. Langsung saja kita mulai dari yang paling depan. Dari mana ya? Dari sini, dari windshield ya. Ini sudah saya ganti agak lama. Kemudian kemarin saya spotlight. Ini kondisinya sekarang pecah nih, lihat. Ini pecahnya bukan karena bawaan ya, karena ini pemakaian saya. Kenapa? Kemarin saya sempat pindah itu spion coba ke sini, tapi karena terlalu kencang ya, bukan peruntukannya, akhirnya retak dikit di sini ya. Setelah retak, kemarin saya tabrak saya kegencet motornya ya saya, sehingga seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, mungkin besok sebentar lagi mau ganti karena udah agak lama, sudah agak bosen ya. Kemudian untuk lampu gimana? Overall untuk saya yang jarang keluar kota, pakai motor ini cukup di kota-kota saja, cukup banget ini lampunya, sudah lumayan terang baik jarak dekat maupun jarak jauhnya. Kemudian semua masih ori ya, masih bolam-bolam yang sini sen, karena menurut saya ini terang dan saya sudah mulai bosen lihat sen LED yang tek-tek gitu ya, nggak nyeni gitu ya. Bagus yang agak redupnya itu santai gitu ya. Bahkan LED sekarang kan juga gitu ya, mulai agak santai redupnya. Ini terang banget, oke, terlihat sangat jelas, nggak ada masalah, belum ada yang mati juga. Bodi-bodinya masih oke. Ini sering banget kena motor samping, tapi alhamdulillah catnya untuk yang gloss ini oke banget ya. Misalnya kena pun di kompon cepat hilang. Jadi ini kelebihan Suzuki yang Bookman yang gloss ini, clearnya tebel ya. Cuman memang ada agak ini agak bergelombang gitu ya, kayak cat rumahan, tapi nggak apa-apa, oke. Kemudian selanjutnya di bagian kaki depan ini yang saya rubah satu ya, ban pasti. Ini pakai Maxxis R1 ya, 110/70. Nah, ini pendek, masih tetap pendek, cuman agak lebaran dikit gitu ya. Enak ini buat apa itu? Buat nikang-nikung juga enak, buat meredam goncangan ya. Aspal yang tidak rata itu enak juga. Dan bagian sini yang saya upgrade cuman ini piringan sama ini bracketnya. Ini masih ori semua. Ini secara keseluruhan oke banget ini ya. Remnya itu sebenarnya sudah cukup. Jadi ini tambah pakem dengan di upgrade ini, tambah pakem yang pasti ya. Yang aslinya itu sebenarnya sudah lumayan. Diginiin lebih pakem, cuman minusnya yaitu kalau mau ganti-ganti ban atau mesti nyopot ban ini agak susah ya. Harus dicopot ininya juga dan ininya juga. Oke, lanjut ke mana? Ya, ke bagian stang ya. Bagian speedo tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang sunburn atau apa, oke sekali. Dan ini sudah saya lapisi ya kemarin, masih oke sekali. Kemudian bagian plastik kasarnya
ini juga masih oke, tidak ada yang retro sama sekali. Dan ini kawan-kawan, karena saya sudah kebiasa pakai Bookman, ini kuras banget ya. Kemarin saya beberapa kali di parkiran itu naik NMAX ataupun PCX yang ada plastik kerasnya gini, itu rasanya letoy merendau gitu ya. Lembek gitu ya, karena punya Bookman ini keras. Jadi kemarin naik apa sih, NMAX ya, diginiin kok empuk gitu ya, bukan menjelekan ya. Oke, dan selanjutnya untuk bagian spion seperti ini juga oke ya untuk visibilitas. Spion Ducati namanya, spion Ducati, tipenya apa itu lupa saya. Ini oke, 100-an cuman ya, murah. Untuk handle tidak ada yang saya rubah. Oke, handlenya standar. Kemudian ini hand grip Kawasaki, ini empuk, masih tetap empuk sampai sekarang, masih enak dipegang. Bandul ya seperti ini, awet pasti kalau bandul. Dan bagian sini untuk hand grip brake lock ya, saya bikin sendiri, custom, termasuknya masih standar. Kemudian untuk saklar oke, masih oke, nggak ada yang bermasalah punya saya. Dan untuk minyak rem juga belum pernah ditambah juga itu. Oke. Untuk body semi halus yang silver ini juga oke, nggak ada yang bermasalah. Lumayan tebal-tebal juga ini. Untuk kunci nggak ada masalah, masih oke semuanya. Oke, semua masih oke ya. Untuk bagian sini ini relatif pemakaiannya ini belum saya cuci ya kawan-kawannya, masih apa adanya seperti ini biar kalian tahu kondisinya yang sebenarnya. Punya saya masih oke lah ya, nggak jarang buat. Nah nih kalian dengar, nah ini tebel ya, jarang buat ini ngangkut yang berat-berat, jadi ya oke. Kemudian karena ini saya lapis seperti ini, jadi ya bawahnya masih oke banget nih, seperti baru. Ya, untuk bagian bawah oke seperti ini, nggak ada yang gimana. Kemudian bagian knalpot masih oke, ini kotor dikit ya, ini harusnya saya sikat, hilang ini putih-putih ini. Dan bagian sini masih standar, cuman kasih garis ini aja. Untuk bagian sini apa ya, mungkin dalam sini ya banyak yang katanya berkarat ya, saya kira juga berkarat sama ya, karena motor-motor sekarang banyak beda. Ini Suzuki India ini memang nggak kayak Adres, kalau Adres harusnya nggak karat, kayaknya ini karat kayaknya ini. Nah itu ya wes lah, umum gitu ya. Bodi halus di sini aman. Oh ya, bagian sini banyak yang katanya pecah ya, sini ya. Ini punya saya alhamdulillah aman. Jok masih oke, menurut saya nggak begitu kempes ya, tetap hampir sama aja. Cuman ini kalian bisa lihat konturnya itu jadi seperti ini loh, Bookman tuh seperti pecah-pecah. Nggak pecah-pecah sih, dalamnya itu seperti apa sih ya, bisa kelihatan seperti ini kalian, seperti ini. Ini dari dalamnya, nggak luarnya oke ya. Oke, bodi halusnya yang ini juga masih oke, nggak ada yang retro ya, masih oke, nggak ada yang retro. Ini bagel juga masih oke, cuman ya seperti yang saya bilang, ini bagelnya kualitas catnya bergelombang. Ini biasalah buat bawa-bawa kemarin ya. Emang rencananya bisa mau saya cat aja nih, jelek juga catnya. Untuk lampu belakang masih berfungsi dengan baik, nggak ada yang malfungsi, nggak ada yang putus juga, baru setahun juga ya. Nah ini bodi kasar di sini yang biasanya sering kena sinar masih oke banget, nggak ada yang gimana. Nih nggak ada yang ini ya, membekas ya. Untuk ban belakang 130/70 ini Corsa ya, M5 tuh jaraknya segitu, masih ada sisa. Remnya standar, masih standar semuanya, cuman ban aja. Tariannya gimana sih pakai ban segini bang? Tambah berat ya pasti sedikit, tapi kelebihannya lebih banyak. Seberat-beratnya itu gimana sih ya, nggak gimana banget, tapi manfaatnya dalam kestabilan ini ngaruh banget ya. Looknya juga ngaruh. Oh ya daripada yang asli itu cungkring, saya kebiasaan lihat seperti ini, lihat yang asli itu jadi cungkring banget. Oke begitu. Kemudian untuk ini, karena ini saya pakai ban besar juga agak kena di bagian sini ya. Aduh nggak kelihatan. Nah ini dikit-dikit ya wes lah, karena ini ya lumayan mepet. Terus saya pakai cover ini ya. Kemudian di sini kelistrikan bagian sini kena air, iya kena dikit tapi aman, sudah diperhitungkan ya. Oh iya, ini bagian bagasi ada penambahan apa ini namanya, peredam panas ya, lumayan berkurang banyak panasnya yang ada di bagasi. Yang tadinya bagasi itu panas, ada videonya sendiri, silahkan cek ya. Bagian kiri
ya cuman aksesoris saja. Ini ya, ini cover. Nah, ini yang bikin agak kesana ya. Nah ini kalau nanti kena bannya, ini kena karet, nanti jadinya mengkilat seperti ini. Kalau sendiri jarang kena sih, tapi kalau berboncengan biasanya kena di sini. Ini agak kena sehingga di sini menjadi kinclong makanya. Cover sensor, kemudian ada kabelnya karya Omisan juga ini. CVT ada keluhan nggak? Ada. Dulu pertama ini rembes ya, saya ganti sekali, itu lumayan masih ada rembes, tapi cuman dikit banget, nggak sampai berkurang ya. Harusnya saya mau klaimkan ke packing yang versi 2 yang warnanya putih hitam ya, baliknya putih, baliknya lagi hitam itu. Cuman daripada kerja 2 kali ini saya pakai packingnya Omisan ini di yang terakhir ya sekalian. Kemudian ganti apa kemarin, CVT beltnya punya Skywave, sudah saya bahas juga di video selanjutnya ya. Kemarin sorry. Kampas ganda dan mangkok gandanya punya Hayate. Yang jelas berubah, rasanya berubah, menjadi lebih gimana ya, lebih gerung ya awalnya, tapi untuk atasnya enak ya, nggak kretek yang pasti udah ya. Nah mesin ini gimana sih Bang? Mesinnya karakternya tetap seperti ini ya. Dulu pernah saya setting klepnya ya, tapi sekarang balik lagi menjadi agak kasar lagi ya. Tapi ya udahlah, memang kayaknya Bookman seperti itu semua ya karakternya ya. Apalagi kalau kalian idling stopnya nyala di lampu merah habis jalan, terus kemudian idling stop mati, hidup lagi, wah itu kasar banget suaranya, gitu ya. Memang udah kayak gitulah, udah biasa ya, wis lah itu ya. Karakter mesinnya memang untuk irit-iritan ya, bukan untuk kencang-kencangan, tapi menurut saya ini kencangnya juga lumayan sudah. Kalau keburu-buru jalan 93 masih bisa lah ya. Ngimbangi lah kalau cuman sama Vario ya. Mungkin awalnya agak keteteran, tapi kalau udah jalan enak, biasa aja, standar loh ya. CVT nya juga seperti ini. Memang dirancang tuh halus-halusan ya kemarin tuh ya. Untuk irit harusnya ya seperti itu. Jadi ya jangan berharap kencang, tapi sebenarnya kencangnya juga nggak malu-maluin, biasa aja ya. Dengan bobot saya yang 60, tapi kalau kalian lebih berat ya mungkin beda lagi. Oke, kondisi las-lasannya yang kemarin katanya bilang jelek-jelek itu ya, memang jelek ya, lasannya lebar-lebar itu ya. Tapi oke, overall nggak ada yang gimana-gimana nih, nggak ada yang berkarat, nggak ada yang patah, gini-gini aja. Kemudian ini yang katanya jelek nih, seperti ya memang jelek, bukan katanya ya, seperti produk UMKM ini kuat juga, sering dipancatin gitu, memang benar-benar dipancat itu ya, kuat. Kemudian mana lagi ya, ini juga masih oke. Overall oke ya. Untuk bodi plastiknya yang meleto cuman ini juga mungkin didesain ya, karena di sini akan sering dibuka tutup ya. Nah, yang lainnya kuat banget ini. Oke. Oh ya, sensor sininya juga masih oke, nggak ada yang error setahun ini ya. Rem-remnya masih oke, apalagi coba ya. Bentar. Oh ya, bagian sini ini sangat fungsional sekali, saya suka ya, karena dalam sekali. Kemudian bagian sini juga chargernya lumayan membantu ya, dengan charger berapa nggak tahu berapa watt itu. Kalau dengan HP saya yang 5000 mAh itu 1 menit 1%. Jadi kalau saya balik kerja setengah jam itu biasanya keisi 30%, bahkan bisa lebih. Oke, begitu untuk body nggak ada yang rattle ya, oke sekali ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, apalagi kira-kira ya. Yang terakhir masalah desainnya, kawan-kawan ya, desainnya cuman gini-gini aja, namanya Bookman motor gemuk. Bookman dari kapan sudah memang kayak gini ya, gemuk-gemuk gini. Bookman 200 juga gini, memang bahasa desainnya seperti ini bukan perindavan ya. Memang ya, kalian coba lihat Bookman dari tahun berapa ya, desainnya memang kayak gitu. Dan ini juga desainer yang sama dengan Bookman yang sebelumnya, desainer Jepang, memang kayak gini. Kalau nggak biasa ya itu. Kalau saya ya udah pakai setahun, udah biasa lah ya dengan seperti ini desainnya. Oh ya, satu lagi, di Jogja sekarang sudah mulai gampang ketemu Bookman. Yang dulu itu 6 bulan awal tuh saya nggak pernah sama sekali ketemu Bookman. Sekarang itu di area rumah saja ya, itu beberapa kali ketemu Bookman. Jadi pengguna Bookman ini sudah agak banyak ya. Kalau di Jogja nggak tahu berapa unit, mungkin sudah
ada 2 dealer ya, mungkin sekitar hampir 100-an unit di Jogja ya mungkin ya. Karena sekarang saya sudah agak sering ketemu ya, apalagi di kota agak sering juga. Nah begitu kira-kira untuk video kali ini ya. Kalau masih ada yang kurang jelas mengenai apa, silahkan komen ya, nanti gimana biar saya jawab. Untuk konsumsi BBM rata-rata di 155 sampai 160 tergantung pemakaian. Kalau saya rata-rata 157 158. Kemarin 155 ya terakhir ya. Karena biasa saya ajak nanjak-nanjak dan ngebut-ngebut. Kalau ngebut di sekitar 155-an. Kalau santai 160. Nanjak-nanjak dikit ya 157, kan nanjak pasti ada turunannya ya. 157 158. Oke, begitu ya. Video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen meminang Brugman. Ada beberapa seri di playlist YouTube saya, silahkan ditonton, dipantangi gimana plus minusnya. Kalau saya overall pakai motor ini enak ya, enak-enak saja, apalagi cruising santai di 60-an itu enak banget. Oh iya, besok setelah ini saya pengen compare ini dengan address ya, kemudian punya semua, ada plus minusnya, produk Tambun Bekasi dan produk Brindavan. Oke, begitu saja, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya CS, bye bye.